Halo semuanya, di Trader here. Nah, kita di video ini akan bahas mengenai kenapa lebih baik menunggu daripada overtrade ya, teman-teman. Market itu buka 24 jam ya. Peluangnya itu ada setiap saat ya ketika marketnya itu buka. Nah, kalau nggak entry sekarang nanti ketinggalan ya kan. Dulu saya percaya kalimat-kalimat itu, teman-teman. Dan hasilnya apa? Kita yang ada capek, emosinya naik turun ya kan, akun kita stagnan atau bahkan MC. Nah, sekarang saya justru lebih sering untuk menunggu. Kenapa ya? Karena nggak bisa entry ya nggak apa-apa, tapi yang harus kita tahu, kita itu kapan tahu untuk entry. Nah, di video ini kita akan bahas dan jelaskan kenapa menunggu itu lebih baik daripada overtrack. Nah, dan itu juga akan menyelamatkan akun kita sendiri ya, teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas itu secara tuntas. Oke, untuk sebelum itu kita masuk ke materi untuk teman-teman yang belum join nih atau pengen cari komunitas untuk berbagi informasi ataupun sekedar sharing-sharing, kita di sini ada nih teman-teman komunitas untuk teman-teman bisa join secara gratis dan akan mendapatkan berbagai macam update informasi serta outlook harian yang akan kita kirim setiap harinya ya. Nah, gimana cara untuk joinnya? Itu gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman bisa langsung join ya. Nanti di sana teman-teman bakal banyak dapatkan berbagai macam informasi. Oke. Untuk tidak berlama-lama, kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya. Oke, yang pertama itu adalah overtrade itu terlihat sangat produktif ya teman-teman. Overtrade itu sering terasa seperti kerja keras, buka chart terus ya kan, cari setup terus, entry terus, kelihatannya serius banget tuh. Padahal sering kali itu cuman ya bosan ya kan, ingin cepat profit, takut ketinggalan momentum. Saya dulu juga merasa kalau sehari nggak entry itu nggak enak banget atau rugi rasanya ya kan. Padahal yang benar itu adalah entry tanpa edge itu yang rugi teman-teman. Market tidak membayar kamu ya kan karena sering klik. Market itu membayar karena sabar menunggu untuk peluang yang berkualitas ya. Memang kayaknya kalau ngeliatin chart terus ya kan, terus mencari setup terus gitu, depan monitor terus itu kayak kelihatannya wah ini produktif banget nih ya kan. Padahal sebenarnya enggak teman-teman. Kalau kita terlalu sering melihat chart ya kan, menunggu membuat momentum sendiri jatuhnya. Sebenarnya kan momentum itu kita tunggu dengan santai pun nanti bakal jumpa gitu ya kan. Tetap gunakan trading plan-nya, metodenya gitu. Ya udah, kalau memang belum ada momentumnya untuk kita entry ya sudah, jangan terlalu sering dipantau gitu. Tandain aja beberapa titik penting. Jika ini masuk ya kan, dia ada konfirmasi langsung entry. Nah, itu lebih baik daripada kita kayak terlalu sering melihat chart ya kan, cari setup terus ya kan, terus entry itu yang ada kayak ya kita bakal stres sendiri teman-teman, bakal tidak fokus ya kan, bakal takut kehilangan momen. Nah, itu yang nggak bagus. Ya kalau belum muncul ya sudah gitu, biarin aja ya kan, nanti juga momennya juga bakal muncul sendiri ya, santai aja teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah kualitas versus kuantitas, teman-teman. Ya, dulu saya bisa ambil 5 sampai 10 trade dalam satu hari. Ya, sekarang kadang cuma satu atau dua ya kan, bahkan ya ada satu hari itu bahkan tanpa ada entry. Kenapa ya kan? Karena saya hanya ambil setup yang benar-benar sesuai dengan sistem atau trading plan yang sudah saya buat. Ya, strukturnya itu jelas, areanya yang valid, risk to rewardnya itu yang masuk akal. Kalau tidak ada, ya saya tunggu. Lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan modal, teman-teman. Karena peluang itu selalu kembali ya kan. Modal itu belum tentu.
Kalau peluang itu kita bisa menunggu ya kan. Selagi marketnya buka ya pasti ada peluang. Memang terkadang juga tidak ada ya. Kalau tidak ada ya sudah begitu. Jangan coba-coba dicari. Karena jika misalnya nih kan market itu terbagi dari tiga sesi ya kan teman-teman. Ada Asia, London sama New York Session. Nah, itu kan di ketiga sesi itu volatilitasnya itu kan berbeda. Nah, teman-teman itu tinggal menyesuaikan aja. Jika tidak ada setup di Asia, ya sudah coba cari di London. Jika tidak ada di London, ya coba cari di New York gitu. 1 sampai 2 kali trade dalam sehari itu sebenarnya sudah bagus teman-teman. Apalagi teman-teman udah sampai ke target profit harian. Nah, itu jadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena kalau udah sampai target profit harian ya sudah kita udah bisa berhenti trade untuk hari itu ya kan. Targetnya udah dapat, jangan disambung lagi. Biasanya kalau kita sambung lagi teman-teman, misalnya kita udah dapat nih target harian kita ya kan dengan 1 kali trade. Nah, itu biasanya kita sambung lagi itu biasanya loss itu. Kebanyakan loss. Kenapa? Karena kita untuk entryan kedua lebih ngerasa kayak tadi udah ada profit kok kalau loss dikit gak masalah ya kan. Nah itu pikiran yang buat kita kacau. Jadi kalau udah dapat target hariannya di satu trade ya sudah, itu tidak masalah. Selanjutnya itu adalah overtrade itu menghancurkan psikologi. Nah, ini benar nih teman-teman. Semakin sering nyentri, semakin besar kemungkinan untuk emosinya terkuras, fokusnya menurun, disiplinnya melemah. Overtrade itu membuat kita jadi cepat lelah secara mental dan saat lelah, keputusan itu jadi impulsif, teman-teman. Biasanya pola overtrade seperti ini itu ya kan entry-nya biasa aja, karena stop loss, ingin balas ya kan, lagi cari-cari entry setupnya itu nggak jelas, lossnya makin besar. Itu bukan masalah strategi, itu masalah kontrol diri teman-teman. Ya, overtrade itu memang momok yang sangat menyebalkan ya, karena yang paling susah dari trading itu adalah belajar emosinya, belajar mengontrol emosinya. Kalau untuk belajar metode itu 1 tahun sampai 6 bulan itu seharusnya sudah cukup. Jika memang benar untuk belajar metode dan di backtest. Nah, sisanya ya kan itu forward test untuk emosi kita aja teman-teman. Karena yang paling susah dalam trading itu mengontrol emosi. Ketika kita udah profit atau ketika kita udah loss, apakah kita bisa menerimanya? Misalnya loss deh. Kita lossnya udah sesuai dengan batas harian kita ya kan kita udah tetapin segini lossnya udah sampai. Nah pertanyaannya satu, apakah kita bisa menahannya itu? Terkadang kebanyakan orang itu nggak bisa menahan karena emosinya terlalu tinggi teman-teman. Nah itu yang ngebuat kita susah berkembang untuk trading, karena yang paling susah memang untuk belajar trading itu bukan metode tapi kontrol emosinya itu sendiri atau psikologinya itu sendiri teman-teman, itu yang paling susah. Yang selanjutnya itu adalah menunggu, itu adalah skill. Menunggu itu bukan atau tidak mudah ya teman-teman. Itu membutuhkan kepercayaan pada sistem, keyakinan bahwa tidak entry juga adalah sebuah keputusan, kesadaran bahwa market tidak kemana-mana. Trader pemula itu takut ya teman-teman, diam ya kan. Tapi trader yang profesional itu nyaman dengan diam. Saya belajar bahwa disiplin terbesar itu bukan saat entry, tapi saat menahan diri untuk tidak entry. Karena dalam trading, aktivitas tidak selalu berarti produktif, teman-teman. Kadang justru sebaliknya, ya. Kadang juga, ya, menunggu itu kadang bagian dari trading itu sendiri juga. Jadi, kepercayaan pada sistem itu juga penting, ya kan. Percaya pada trading plan, money management, itu juga penting, teman-teman. Dan metode juga, ya. Itu penting banget. Karena kalau kita tidak percaya sama metode kita, yang ada itu bakal sering kena intervensi posisinya ya kan. Ini SL kayak kecil banget deh, coba besarin nah. Nah, ujung-ujungnya dari yang risk to rewardnya normal 1 banding 2 gitu ya kan. Ujung-ujungnya bisa saya di 1 banding 1, bahkan besar lossnya daripada profitnya. Itu kadang terjadi.
Jadi kalau memang belum ada ya kan kayak harus menunggu dulu untuk melihat momen, ya sudah tunggu aja teman-teman. Jangan langsung entry begitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan terbesar saya. Performa trading itu membaik bukan saat saya menemukan strategi baru, teman-teman, tapi saat saya mengurangi jumlah trade, memperketat kriteria untuk entry, ya kan, menerima bahwa saya tidak perlu ikut semua pergerakan yang ada. Dari situ, drawdown-nya jadi lebih kecil, emosi jadi lebih stabil, hasil lebih konsisten. Saya sadar satu hal, trading itu bukan tentang seberapa sering kamu masuk market, teman-teman, tapi seberapa selektif dalam memilih momentum. Ya, karena kalau kita terlalu banyak untuk trading, ya kan, posisinya itu kebanyakan, kriterianya itu, ya ini cuman kayak gini, wah ini bisa deh gitu. Itu berbahaya, teman-teman. Ya, apalagi terlalu banyak trade itu juga bisa membuat kita kacau. Itu parah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu harus, ya namanya perjalanan trading ya teman-teman, itu harus dilaluin. Jadi tidak masalah. Nanti teman-teman bakal ngerasain kok yang namanya kayak drawdown kecil ya kan, emosinya stabil, dan itu akan bakal buat teman-teman untuk jadi lebih konsisten dengan lebih baik ya. Coba-coba di perlahan lah teman-teman, jangan dipaksakan juga, tapi jangan untuk tidak dicoba juga ya. Harus dicoba pelan-pelan aja untuk perubahan seperti itu. Oke, untuk penutup itu sekarang saya lebih tenang untuk jika tidak ada step up ya kan. Saya tutup chart ya. Kalau market sedang tidak jelas ya sudah gitu, tunggu aja, jangan terlalu sibuk mencari momentum, mencari-cari lebih tepatnya ya. Jika memang ada ya masuk, kalau tidak ya sudah gitu. Karena saya tidak dibayar untuk sibuk, teman-teman. Saya dibayar untuk benar. Overtrade sering lahir dari ego, bosan, dan FOMO. Tapi konsistensi itu lahir dari sabar, disiplin, dan kontrol diri. Jadi sekarang coba saya tanya sama teman-teman. Kalau trading karena ada setup atau karena nggak tahan lihat market bergerak. Nah, yang mana nih? Oke, bisa jawab di kolom komentar. Oke, teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari untuk komunitas trading, mencari informasi atau sekedar sharing-sharing, teman-teman bisa join ke komunitas kita dan dapatkan berbagai macam akses informasi serta outlook harian yang nantinya akan kita update ya. Gimana cara joinnya bang? Cara joinnya gampang aja teman-teman. Bisa klik link yang ada di deskripsi nanti teman-teman langsung join. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.